Selamat pagi anak-anak. Udah tenang ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Pertahankan ya, bagus. Anak-anak, ada 2 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian, ciri, dan penentuan persediaan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sistem pencatatan persediaan dengan tepat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi persediaan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu persediaan? Ya, Mei, silahkan. Ya, barang dagangan. Barang dagangan itu merupakan salah satu contoh dari persediaan yang ada di perusahaan dagang ya. Nah, menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, persediaan atau inventory diartikan sebagai barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Barang dalam proses produksi yang akan diselesaikan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan proses produksi perusahaan dan pemberian jasa. Tentunya jenis persediaan yang ada di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Jika perusahaan dagang, persediaannya adalah barang dagangan. Nah, jika perusahaan manufaktur, persediaannya berupa bahan baku, persediaan barang jadi, dan persediaan barang dalam proses. Nah, anak-anak, suatu aset dapat dikatakan sebagai persediaan apabila memenuhi kriteria. Nah, kriteria aset dapat dikatakan sebagai persediaan. Nah, yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Contohnya buku, ada pensil, dan sejenisnya. Lalu yang kedua, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, ini merupakan jenis persediaan bahan baku yang biasanya ada dalam perusahaan manufaktur. Lalu yang ketiga, barang dalam proses yang dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat. Nah, ini merupakan persediaan barang setengah jadi. Contohnya komponen komputer yang ada pada perusahaan komputer yang akan dijual, tapi baru komponennya aja, baru setengah jadi. Lalu yang keempat adalah barang yang disimpan dan dimaksudkan untuk dijual kembali kepada masyarakat. Ini merupakan jenis barang jadi. Nah, contohnya barang dagangan yang ada di perusahaan dagang. Persediaan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Nah, ada beberapa fungsi dari persediaan. Ada dari kalian yang bisa menyebutkan apa saja fungsi persediaan di perusahaan? Ya, Tari, silakan. Ya, tepat ya yang dikatakan Tari. Salah satu fungsi dari persediaan adalah untuk stok. Nah, fungsi persediaan ada beberapa. Yang pertama sebagai stok, artinya persediaan ini akan digunakan untuk memenuhi permintaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Lalu yang kedua sebagai penyeimbang produksi dengan distribusi, di mana produksinya dan distribusinya harus sesuai. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan potongan. Nah, maksudnya mendapatkan potongan di sini adalah apabila perusahaan membeli barang, bahan baku atau barang dagangan dengan jumlah yang banyak, maka perusahaan akan biasanya mendapatkan diskon dari penjual atau potongan pembelian. Nah, lalu yang keempat adalah menghindari inflasi dan perubahan harga yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang kelima adalah untuk menjaga
persediaan, menghindari kekosongan persediaan apabila terjadi perubahan cuaca sehingga tidak bisa melakukan pengiriman barang. Lalu yang terakhir adalah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Anak-anak, di dalam akuntansi, semua dilaporkan dalam laporan keuangan, termasuk persediaan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, maka diperlukanlah jumlah persediaan. Nah, untuk menentukan jumlah persediaan, ada dua cara yang digunakan oleh perusahaan. Nah, yang pertama adalah perhitungan persediaan fisik yang ada di dalam perusahaan. Nah, biasanya perhitungan persediaan fisik yang ada dalam perusahaan dilakukan dengan cara penghitungan atau penimbangan atau pengukuran. Ini sesuai dengan jenis persediaan yang ada di dalam perusahaan. Nah, perhitungan pengukuran ini, perhitungan fisik ini itu dilakukan oleh karyawan yang tidak bertugas di bagian persediaan. Nah, hal ini agar meminimalkan terjadinya manipulasi data. Nah, perhitungan fisik persediaan yang ada dalam perusahaan juga dilakukan dengan sangat akurat agar jumlah persediaan yang ada itu sesuai dan laporan keuangan yang dibuat itu tepat. Nah, yang kedua adalah penentuan kepemilikan barang yang ada di dalam perjalanan. Nah, setelah perusahaan menghitung persediaan fisik yang ada dalam perusahaan, maka perusahaan akan menentukan apakah barang yang ada di dalam perjalanan merupakan persediaan perusahaan. Nah, penentuan kepemilikan barang dalam perjalanan ini biasanya dilakukan oleh penjual dan pembeli berdasarkan dua perjanjian. Yang pertama adalah FOB Shipping Point dan yang kedua FOB Destination Point. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan FOB Shipping Point dan FOB Destination Point? Karena tidak ada, maka Ibu tunjuk langsung ya. Ya, yang di belakang Gusti Ayu tidak bisa baca bukunya. Ya, tepat ya yang dikatakan Gusti Ayu bahwa FOB Shipping Point merupakan perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan kepemilikan barang dalam perjalanan. Nah, apabila perjanjian berdasarkan FOB Shipping Point, maka kepemilikan barang yang ada dalam perjalanan adalah milik pembeli. Maka pembeli akan mencatatnya sebagai persediaan dan untuk penjual tidak lagi dicatat sebagai persediaan. Nah, sedangkan untuk FOB Destination Point, apabila perjanjian berdasarkan FOB Destination Point, maka kepemilikan barang yang ada dalam perjalanan itu dimiliki oleh penjual. Penjual masih mencatatnya sebagai persediaan dan pembeli tidak boleh mencatatnya sebagai persediaan. Sampai di sana penjelasan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Karena jelas, Ibu lanjutkan ke sistem pencatatan persediaan. Nah, sistem pencatatan persediaan dalam perusahaan itu ada dua, Nana. Nah, yang pertama adalah sistem pencatatan periodik. Yang kedua adalah sistem pencatatan perpetual. Nah, pencatatan dengan sistem periodik biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki jenis barang yang banyak, serta harga dari setiap barang relatif murah, sehingga perusahaan sulit untuk menentukan harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualan biasanya dicatat di akhir periode. Nah, namun berbeda dengan sistem perpetual. Nah, pencatatan dengan sistem perpetual ini harga pokok penjualan dicatat secara terus-menerus. Nah, biasanya pencatatan dengan sistem perpetual itu dilakukan atau digunakan oleh perusahaan yang memiliki jenis barang yang banyak dan harga dari setiap barang tersebut relatif mahal. Nah, sehingga harga pokoknya dicatat pada saat itu juga. Untuk prosedur pencatatan sistem periodik, nah yang pertama
apabila terjadi pembelian secara kredit, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai pembelian. Nah, jurnalnya yang pertama, pembelian akan bertambah dan dicatat di debit. Nah, yang kedua, utang dagang akan bertambah dan dicatat di kredit. Nah, karena terjadi pembelian barang secara kredit, makanya utang dagang. Nah, apabila pembelian barang secara tunai, maka pembelian bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Nah, yang kedua, apabila terjadi retur pembelian atau pengembalian barang oleh perusahaan karena rusak kemungkinan, maka jurnal yang dicatat oleh perusahaan, utang dagang akan berkurang dan dicatat di debit, serta retur pembelian akan dicatat di kredit. Nah, utang dagangnya berkurang karena pengembalian barang oleh perusahaan. Nah, yang ketiga, apabila terjadi penjualan secara kredit, maka perusahaan akan mencatat jurnalnya, piutang dagang akan bertambah dan dicatat di debit, dan penjualan akan bertambah dan dicatat di kredit. Nah, yang ketiga, apabila terjadi retur penjualan, maka perusahaan akan mencatat jurnalnya, piutang dagang akan berkurang dan dicatat di sisi kredit karena terjadi pengembalian barang oleh konsumen. Nah, sedangkan retur penjualan akan dicatat di bagian debit. Anak-anak, untuk dapat lebih jelas mengenai prosedur pencatatannya, Ibu akan memberikan dengan contoh soal ya. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei dibeli barang secara kredit dari PD Makmur seharga 15 juta. Nah, sesuai dengan prosedur pencatatan sistem periode, jurnalnya pembelian akan bertambah dan dicatat di sisi debit. Nah, utang akan bertambah dan dicatat di sisi kredit, masing-masing 15 juta ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 4 Mei dikembalikan 10 unit barang kepada PD Makmur seharga 1.500.000. Nah, ini merupakan transaksi retur pembelian atau pengembalian barang kepada PD Makmur. Nah, ada yang bisa membuat jurnalnya? Nah, sesuai dengan prosedur sistem pencatatan periodik. Ya, Mei, silakan. Silakan tulis di papan. Ya, Mei, jelaskan jurnal yang dibuat. Ya, tepat ya yang dikatakan Mei. Mei, silakan duduk. Nah, itu merupakan retur pembelian, maka utang dagang akan berkurang dan dicatat di sisi kredit, dan retur pembelian akan dicatat di sisi debit. Nah, soal yang nomor 3, pada tanggal 10 Mei dijual barang 10 unit kepada Nyonya Ayu seharga 1 juta per unit secara kredit. Ada yang bisa membuat jurnalnya? Ya, yang di belakang. Aris, silahkan tulis di papan. Ya, Aris, jelaskan jurnal yang dibuat. Ya, tepat ya yang dikatakan Aris. Jurnalnya dimana piutang akan bertambah dan dicatat di sisi debit sebesar 10 juta karena 10 unit dengan harga 1 juta per unit, dan penjualan akan bertambah dan dicatat di sisi kredit sebesar 10 juta. Aris, silahkan duduk. Nah, untuk soal yang nomor 4, pada tanggal 13 Mei Nyonya Ayu mengembalikan 2 unit barang karena rusak ke perusahaan seharga 2 juta. Ini merupakan transaksi retur penjualan. Ada yang bisa membuat jurnalnya? Ibu tunjuk ya. Yang di belakang. Bayu, silakan tulis jurnalnya di papan. Ya, Bayu, silakan jelaskan jurnal yang dibuat. Ya, tepat ya jurnal yang dibuat
Bayu, retur penjualan akan mengurangi piutang dagang karena konsumen mengembalikan barangnya kepada perusahaan. Piutang dagang berkurang dan dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta dan retur penjualan dicatat di sisi debit sebesar 2 juta. Bayu, silahkan duduk. Sudah jelas ya untuk pencatatan sistem periodik. Nah, Ibu akan lanjut ke prosedur pencatatan sistem perpetual. Yang pertama, apabila terjadi pembelian secara kredit, maka jurnal yang dicatat sesuai dengan sistem perpetual adalah persediaan akan bertambah di debit dan utang akan bertambah di sisi kredit. Nah, berbeda dengan sistem pencatatan periodik. Nah, perpetual langsung mencatatnya sebagai persediaan. Yang kedua, apabila terjadi retur pembelian, maka jurnal yang dicatat oleh perusahaan, utang dagang akan berkurang di sisi debit dan persediaan akan berkurang di sisi kredit karena terjadi pengembalian barang oleh perusahaan karena rusak kepada penjualnya. Nah, yang ketiga, apabila terjadi penjualan secara kredit, maka perusahaan akan mencatat jurnalnya, piutang dagang akan bertambah di sisi debit, penjualan akan bertambah di sisi kredit, dan langsung dicatat harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya akan bertambah di sisi debit, dan persediaan akan berkurang di sisi kredit karena terjadi penjualan barang secara kredit. Yang keempat, apabila terjadi retur penjualan atau pengembalian barang oleh konsumen ke perusahaan, nah, maka jurnalnya retur penjualan akan bertambah di sisi debit dan piutang dagang akan berkurang di sisi kredit. Nah, dicatat HPP-nya. Persediaan akan bertambah dan dicatat di sisi debit karena konsumen mengembalikan barang ke perusahaan. Jadi persediaannya bertambah dan harga pokok penjualannya berkurang dan dicatat di sisi kredit. Jelas? Nah, untuk lebih jelas mengenai sistem pencatatan perpetual, Ibu akan memberikan contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, 1 Februari dibeli barang secara kredit dari PD Sentosa seharga 25 juta. Ada yang bisa membuat jurnalnya? Ya, Lia, silahkan tulis di depan. Ya, jelaskan jurnal yang dibuat, Lia. Tepat ya, jurnal yang dibuat Lia. Pembelian secara kredit akan menambah persediaan di debit sebesar 25 juta dan utang dagang bertambah di kredit sebesar 25 juta. Lia, silakan duduk. Untuk soal yang nomor 2, pada tanggal 5 Februari dikembalikan 20 unit barang karena rusak kepada PD Sentosa seharga 3 juta. Ada yang bisa membuat jurnalnya? Ya, Dika, silakan tulis di depan. Ya, tepat jurnal yang dibuat Dika? Tepat. Ayu, kenapa tepat? Coba jelaskan. Ya, jelas ya penjelasan dari Ayu. Karena ini merupakan retur pembelian, terjadi pengembalian barang. Utang dagang berkurang di sisi debit dan persediaan berkurang di sisi kredit karena pengembalian barang. Dika, silakan duduk. Soal yang nomor 3, 8 Februari dijual 50 unit barang kepada Nyonya Tami seharga 20 juta secara kredit dengan harga pokok penjualan 100.000. Nah, jurnalnya adalah piutang dagang akan bertambah di debit sebesar 20 juta dan penjualan akan bertambah di sebelah kredit
sebesar 20 juta dan dicatat harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya dicatat di sebelah debit sebesar 5 juta dan persediaannya berkurang kalau terjadi penjualan, dan dicatat di sebelah kredit sebesar 5 juta. Sudah jelas? Jelas ya? Nah, untuk soal yang keempat, pada tanggal 15 Februari, Nyonya Tami mengembalikan barang ke perusahaan karena rusak sebesar 2 juta. Nah, maka jurnalnya adalah retur penjualan akan bertambah sebesar 2 juta dan dicatat di sebelah kredit. Nah, piutang dagang akan berkurang sebesar 2 juta dan dicatat di sebelah kredit karena terjadi pengembalian barang oleh konsumen ke perusahaan. Nah, dicatat juga harga pokoknya. Nah, persediaannya akan bertambah sebesar 500.000 karena 5 unit barang dengan harga pokoknya 100.000, jadinya 500.000. Persediaannya bertambah 500.000 dan dicatat di sebelah debit. Lalu harga pokok penjualannya akan berkurang dan dicatat di sebelah kredit sebesar 500.000. Nah, sudah jelas ya mengenai pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, karena tidak ada yang bertanya, sekarang masukkan semua buku kalian selain buku tugas. Ibu akan adakan kuis. Sudah? Nah, Ibu beri waktu kalian mengerjakan kuis selama 3 menit. Tidak boleh ada coretan, tidak boleh menggunakan stipo ya. Nah, soalnya bisa dikerjakan dari sekarang. Sudah? Karena waktunya sudah habis, sekarang kita akan bahas jawaban kalian. Jawabannya tidak perlu ditukar dengan teman. Ibu ingin menilai kejujuran kalian. Kalian periksa jawaban kalian sendiri. Udah ya? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1, ada yang bisa menjawab? Ya, Dedi? Ya, tepat ya yang dikatakan Dedi. Beri nilai 1 untuk jawaban yang pertama. Sudah? Untuk soal yang kedua, ada yang bisa menjawab? Ya, Tari, silahkan. Tepat ya yang disampaikan Tari. Untuk jawaban nomor 2, berikan poin 4. Sudah? Untuk soal yang nomor 3, ada yang bisa menjawab? Ya, Ayu, silahkan. Ya, tepat ya yang disampaikan Ayu. Untuk jawaban nomor 3, beri nilai 4. Sudah? Sudah ya? Untuk soal yang nomor 4, ada yang bisa menjawab? Ya, yang di belakang. Aris, silahkan. Ya, tepat dikatakan Aris ya. Untuk soal yang nomor 4, berikan poin 6. Sudah? Ya. Sudah ya. Ketua kelas, tolong kumpulkan buku tugas temannya. Terima kasih, Ketua kelas. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Dan untuk minggu depan, kita lanjutkan ke penilaian persediaan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Ketua kelas tolong pimpin doanya. Selamat pagi.